Udah lama juga nih gue nggak buat video kayak gini lagi. Dan sebelum gue mulai, gue mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk negara kita yang tercinta ini. Sudah 80 tahun ya Indonesia merdeka. Ya walaupun sehari telat tapi nggak apa-apa lah ya. Kemarin ada sibuk soalnya ya, mempersiapkan lomba dan lain-lain ya. Nah, negara udah merdeka tapi kok finansial gue belum ya? We don't care. Let me tell you, we don't care. Kok jadi curhat gini ya kan? Anyway, hari ini gue mau bahas salah satu pembalap yang menurut gue dulu tuh mungkin punya potensi untuk masuk ke F1 tapi gagal karena beberapa hal. Pembalap itu ialah Callum Ilott, dan hari ini gue mau bahas apa yang terjadi dengannya. Kalau kalian nonton feeder series dari sekitar 2018 sampai 2020, mungkin kalian kenal lah siapa Callum Ilott ini. Tapi bagi yang belum tahu, sini gue jelasin. Callum Ilott adalah pembalap asal Inggris yang lahir pada tahun 1998. Nah, Callum sendiri memulai karir single seater dia pada tahun 2015 di FIA F3 European Championship, dan tahun itu juga dia menjadi pembalap junior Red Bull. Bisa dibilang dia mengalami musim debutnya sulit, di mana dia hanya meraih satu podium di musim itu. Sementara rekan setimnya, yaitu pembalap F1 Mercedes sekarang yaitu George Russell, yang merupakan rookie juga, mampu meraih satu kemenangan dan 3 podium. Callum finish di posisi ke-12 di musim debutnya, dan mengingat betapa beratnya persaingan F3 Europe saat itu, banyak calon pembalap F1 ya. Gua rasa ini merupakan hasil yang oke lah, main memuaskan tapi bisa lebih baik lagi, apalagi ya dia masih rookie juga. Tapi sayang, setelah 2015 dia di drop oleh Red Bull. Ya, tipikal Red Bull lah ya. Dan di tahun 2016, dia pindah ke Van Amersfoort Racing dari Carlin ya. Udah musim kedua harusnya dia step up lah ya. Sesuai dengan teori Kartono 2020, pembalap yang menjalani musim kedua di feeder series sudah harus menargetkan juara atau paling minimal lebih baik dari musim rookie-nya. Callum mampu tampil lebih baik dari musim sebelumnya, finish di posisi ke-6 klasemen, naik 6 posisi ya, dengan meraih 2 kemenangan, 2 pole, dan 6 podium. Udah gitu Doi juga finish di atas semua rekan timnya, itu nilai plus juga. Tidak begitu mengejutkan, mengingat salah 2 dari 3 rekan timnya merupakan seorang rookie. Tapi yang mengejutkannya ialah musim F3 Europe di tahun 2016 itu didominasi oleh satu anomali, yaitu Sir Lancelot Strulovic. Edan eta teh. Ya, gitu-gitu dia OP juga pasti feeder series ya. Apalagi karena musim ini juga Doi langsung naik ke F1 di tahun berikutnya. Callum lagi-lagi stay di F3 Europe Championship untuk musim ketiga di 2017. Kali ini Doi bergabung dengan Prema, tim yang membantu tuan muda Strulovic itu meraih gelar F3 Eropanya musim lalu. Di musim ketiganya, ya dimana udah agak kelamaan juga dia di sini ya, harusnya dia naik pangkat lah di 2017. Tapi setidaknya musim ini dia tampil sedikit lebih bagus dibandingkan musim sebelumnya. Dia finish di P4 klasemen dengan raihan ke-6 kemenangan, 10 pole, dan 11 podium. Sayang aja, kalah dari satu rekan timnya yaitu Maximilian Günther. Dan musim itu juga F3 Europe didominasi oleh pembalap F1 yang lagi bersaing untuk gelar Jordan musim ini, yaitu Lando Norris. Kalau gue jadi Callum, harusnya dia udah selesai sama F3 Eropa untuk tahun depan. Oke lah, gagal jadi juara, cuman alangkah baiknya naik pangkat biar nggak makin tertinggal sama pembalap seangkatannya yang lain. Apalagi yang juara di musim 2017 itu 1 tahun lebih muda dari dia. Itu yang dia lakukan, dan pada tahun 2018, kali ini dia di backing sama Ferrari Academy ya. Dia bergabung dengan ART di GP3. Nah lucunya, dia akan satu tim dengan pembalap yang sempat Mike Tyson mode muka dia 2 tahun yang lalu ya. Ya, lagi-lagi itu masuk ke buku dosa besar Nikita Mazepin ya. GP3 di musim itu sebenarnya didominasi oleh ART, yaitu tim dia. Tapi, dia nggak hanya kalah dari mendiang Antoine Hubert yang menjadi juara saat itu, tapi dia juga kalah dari kembaran Draco Malfoy itu, jadi dia finish di posisi ketiga. Nah di sini, beberapa orang mulai sedikit meragukan talentanya. Apakah dia sebagus itu, atau hanyalah pembalap yang di-hypekan karena dia British? Di 2019, dia join F2, di mana dia sempat jadi pembalap tembak di 2017 pada ronde British Grand Prix. Dia bergabung dengan Cherus, dan musim F2 2019 bisa dibilang merupakan musim terburuk dalam sejarah F2. Kenapa bang? Pertama, ini merupakan musim di mana mendiang Antoine Hubert meninggal dunia karena crash fatal tuh di Spa ya. Kedua, grid F2 musim itu benar-benar yang paling lemah lah dibandingkan sama musim F2 lainnya sejauh ini. Kita punya GoTV dan Nick De Vries beradu untuk gelar. Kita punya beberapa pembalap Lord juga, kayak Lord Mahavir ya kan, paling Lord to the Lord lah ini ya. Sama Tatiana Calderon, yang dimana mereka tuh mewarnai 2 slot terakhir di grid. Pokoknya nih musim kalau bisa dihapus saja dah. Oke. Singkat cerita, Callum menjalani musim F2 yang berat. Bahkan jumlah poin dia jika dibandingkan sama Juan Manuel Correa sebelum kecelakaan fatal dari Spa itu juga masih lebih sedikit dibandingkan Juan.
Tapi setelah itu Callum lumayan konsisten cetak poin dan pada akhirnya mengakhiri 2019 dengan posisi ke-11 di klasemen dengan raihan 2 podium dan 1 pole. Lumayan lah, tapi tetap not good enough. Ya sih, dia di tim Cherus ya, tapi musim keduanya dia akan bergabung dengan UNI Virtuosi bersama Guan Yu Zhou. Musim 2020, grid F2 semakin memanas dengan banyak pembalap bertalenta masuk. Persaingan akan lebih berat tentunya, dan dia memanfaatkan Guan Yu Zhou yang bermasalah dengan mobilnya di balapan pertama untuk meraih kemenangan pertamanya di F2. Di musim ini, Callum Ilott menunjukkan kalau one lap pace dia tuh kenceng dan terbukti di mana dia tuh meraih 5 pole musim itu, yang terbanyak dari pembalap lain. Cuman, musim ini tuh apa ya? Kayak banyak sekali lah atraksinya gitu ya. Entah itu kesalahan sendiri, kayak dobrak pembalap lain atau dia yang kena tubruk, mobilnya bermasalah, pit stop lelet, dan banyak lagi. Kayak terlalu banyak buang-buang poin dia di musim ini karena atraksi-atraksi tersebut. Sementara rivalnya itu sesama pembalap akademi Ferrari yaitu Mick Schumacher, walaupun nggak dapat pole sama sekali di musim itu dan walaupun pace juga rada kurang, dia konsisten di race, meraih podium, terus kemenangan beberapa kali sampai pada akhirnya menjadi juara. Callum walaupun one lap pace dia kenceng, banyak atraksi di race, dimana poin itu kan lebih penting di race ya, dan harus puas jadi runner-up F2 musim itu. Bahkan nyaris gagal runner-up karena Yuki juga meroket di akhir musim. Jadi sejauh ini, dia belum pernah meraih juara Feeder Series dan F2 musim ini merupakan yang terdekat lah untuk dia mencicipi jadi juara Feeder Series itu. Yang paling nyesek lagi, dia dijadwalin bakal ikut FP1 di tahun yang sama bersama Haas di Eiffel Grand Prix. Cuma karena masalah cuaca, batal pula. Ya setidaknya dia nggak sendiri karena Mick juga batal tampil saat itu ya. Nah dari pembalap F2 musim itu, 3 pembalap yang naik ke F1 musim depannya. Top 3-nya kan bang, pertama ada juaranya Mick Schumacher naik ke Haas. Kedua ada posisi ketiga Yuki Tsunoda naik ke AlphaTauri. Dan satunya lagi Nikita Mazepin naik ke Haas. Padahal harusnya mah Callum ya kan yang naik. Tapi ingat teori Asep 2018. Cash is king brother. Callum menang dari hasil, tapi Nikita menang dari duit. Kenyataannya pahit apalagi pas zaman Covid ya kan. Banyak tim incer pay driver karena mereka secara finansial tuh lagi kesulitan. Tapi itu nggak mematahkan semangat Callum. Dia jadi reserve driver Ferrari dan Alfa Romeo di 2021. Dan sempat turun di beberapa FP1 juga di musim itu. Dia juga sempat balapan di Le Mans musim itu dan meraih podium di kelas LMGTE AM. Dan turun juga di IndyCar. Musim 2022 masih tampil di IndyCar dan menjadi reserve driver Alfa Romeo. Sampai pada akhirnya 2023, Doi hanya fokus di IndyCar dan menjadi pembalap hypercar Hurst Jota di 2024. Sekarang, Callum masih fokus di IndyCar bersama Prema. Tim dia di F3 Eropa dulu pas tahun 2017 dan di IMSA. Sayangnya sejauh ini, dia masih belum menemukan magicnya di IndyCar dan belum meraih kesuksesan juga di ajang balapan lain. Jadi sebenarnya Callum ini emang sedikit membingungkan ya. Di F2 2020 dia bisa dibilang F1 worthy banget dan speednya tuh ada. Cuman kalau kita lihat secara keseluruhan karir juniornya dan setelah F2-nya ya, B aja kelihatannya ya kan. Tapi gue masih tetap ngerasa kalau seandainya dia dan tim gak banyak atraksi di F2 2020, dia bisa jadi juara musim itu. Dan harusnya dia yang naik ke F1 di 2021, bukan Nikita Mazepin ya. Tapi nih bang, seandainya dia juara, akankah Haas bakal naikin dia dibandingkan Nikita? Enggak sih. Jangan so iya deh. Ya inget teori Asep tadi yang gue bilang ya kan. Lagi pula juara F2 2022 itu Felipe Drugovich sama 2023 itu Theo Pourchaire aja buktinya belum dapat kesempatan walaupun mereka tuh juara F2. Jadi mau juara F2 atau enggak, kalau misalnya emang kalah duit dan nggak berada di momennya tepat, ya tetap susah. Jadi ya gitu kurang lebih ya. Wes dah sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe agar bisa tembus 10k sub sebelum akhir tahun. Share video ini dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke lah cuy, sudah lelah. Seperti biasa video ini akan ditutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.